Halo teman-teman, jumpa lagi. Kita berjumpa dalam via virtual Paroki Hati Kudus Yesus Sukoharjo. Bagaimana kabar kalian? Semua sehat ya? Semoga kalian semua di rumah tetap sehat dan tetap bersemangat. Semoga teman-teman di rumah tidak abai dan tidak lalai, tetap jaga protokol kesehatan supaya keadaan kembali menjadi semakin lebih baik dan kita akan berjumpa kembali dalam kehidupan yang normal. Oke, hari ini di hari Minggu biasa yang ke-30 kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus yang akan berkisah tentang Bartimius yang buta. Pernah dengar ceritanya adik-adik? Oke, pasti pernah mendengar. Nah, dari Injil ini nanti kita akan diajak bersama-sama belajar bagaimana bersyukur dalam segala situasi. Nah, kita nanti akan merenungkan sabda Tuhan bersama dengan frater ya. Frater siapa ya? Nanti kenalan sendiri ya. Kita kenalan bersama-sama. Nah, seperti minggu sebelumnya, nanti juga akan ada challenge dan akan ada pengumuman challenge minggu kemarin. Maka ikutin videonya dari awal sampai selesai ya. Nah, untuk menyemangati pertemuan kita hari ini, mari kita akan bernyanyi bersama-sama dengan teman. Oke? Mari kita bernyanyi bersama yuk. Mari. Mari teman-teman kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus Kristus yang manis, kami bersyukur dan berterima kasih atas besarnya kasih-Mu kepada kami. Bantulah kami agar tetap mampu memuji-Mu dalam segala situasi hidup kami, baik dalam suka maupun duka. Terima kasih Yesusku. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin.
Inilah Injil suci karangan Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baiklah adik-adik, sebelum Frater menyampaikan renungannya, perkenalkan, nama Frater Benedictus Sinurat. Frater berasal dari biarawan Ordo Fratrum Capucinorum atau Ordo Saudara Dina Capucin. Ciri khas dari Ordo Frater yaitu mengenakan jubah coklat seperti yang Frater kenakan, memakai singulum putih, dan juga memiliki kap terbuka. Jika ada adik-adik yang berminat untuk menjadi pastor ataupun menjadi bruder, jika ada saudara-saudari atau adik-adik atau abang-abang adik-adik yang mau menjadi biarawan atau menjadi pastor, bisa hubungi Frater, nanti Frater bantu. Oke, jadi dari seluruh Injil, dari seluruh bacaan yang kita dengarkan tadi, ada satu kalimat yang menjadi inti dari Injil tersebut, yaitu Yesus adalah Allah yang berbelas kasih. Dikatakan tadi di Injil bahwa ketika Yesus sampai di Yeriko, ada seorang yang buta bernama Bartimeus yang memohon agar ia disembuhkan dari penyakitnya. Bartimeus memohon, "Yesus, sembuhkanlah aku." Lalu Yesus berkata, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan Bartimeus mulai melihat. Adik-adik yang terkasih, dalam kehidupan nyata kita pun pasti pernah mengalami saat-saat di mana kita membutuhkan pertolongan, baik itu pertolongan dari teman, baik itu pertolongan dari keluarga, baik itu juga pertolongan dari Tuhan. Nah, apa yang mau disampaikan oleh Injil yang baru kita dengarkan tadi untuk kita? Ada dua hal besar yang mau disampaikan Injil kepada kita. Yang pertama, kita harus memohon seperti Bartimeus. Bartimeus adalah orang buta, orang yang tidak melihat, orang yang tidak bisa melihat, namun ia percaya akan penyelenggaraan Tuhan, akan kasih setia Tuhan, akan mukjizat yang dapat Tuhan lakukan dalam dirinya. Bartimeus memohon kepada Tuhan Yesus,
Tuhan, berilah aku mujizat-Mu agar aku dapat melihat. Yesus menyembuhkannya. Yesus berkata, Bartimeus, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi oleh karena apakah Bartimeus dapat sembuh? Oleh karena iman, oleh karena kepercayaannya kepada Tuhan, dan oleh karena belas kasih Tuhan sendiri. Jadi adik-adik, jika kita juga mengalami saat-saat di mana kita membutuhkan pertolongan, di mana kita membutuhkan bantuan, datanglah kepada Tuhan. Percayalah, seperti Bartimeus, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tuhan akan mengabulkan permohonan adik-adik dan memberikan kebahagiaan untuk adik-adik. Satu pesan juga yang mau disampaikan dari Injil tersebut ialah kita harus mengasihi dan menolong sesama seperti Yesus menyembuhkan Bartimeus. Selain dari kita pernah membutuhkan pertolongan, kita juga pasti pernah diminta orang. Kita diminta tolong oleh orang. Misalnya, jika kita di rumah, adik-adik kita mungkin minta bantuan, Bang atau Kak, tolong bantu aku untuk mengerjakan tugasku, tolong bantu aku mencuci piring, tolong bantu aku untuk memasak. Kita lihat bahwa orang-orang terdekat kita membutuhkan bantuan. Demikian halnya saat Yesus dimintai oleh Bartimeus untuk disembuhkan. Tetapi apa tindakan Yesus? Yesus menyembuhkannya. Maka adik-adik, ketika kita juga dihadapkan pada pilihan bahwa orang membutuhkan bantuan kepada kita, kita harus bersikap seperti yang diajarkan Yesus, yaitu menolong sesama. Dengan menolong sesama, kita akan menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang baik, akan mengasihi seperti Yesus, dan menjadi seorang manusia yang memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Jadi jika kita dapat saling tolong-menolong, saat kita minta tolong kita dibantu, dan saat kita membantu orang lain, disitulah ada saat-saat harmonis, saat-saat kebahagiaan hubungan antar sesama. Itulah yang diinginkan oleh Yesus, agar kita saling mengasihi, saling mencintai terhadap sesama. Amin. Mari teman-teman, kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, puji syukur dan terima kasih karena Engkau telah menganugerahi kami penglihatan yang baik, sehingga membuat kami dapat melihat dunia. Bantulah kami untuk dapat melihat semua kebaikan-Mu, agar kami semakin kuat dalam beriman pada Yesus, sehingga pada suatu hari nanti kami akan melihatnya. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Sengenge nyular kanthi mulya
Puji Allah kamu